Shalom saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Selamat datang di Lembaga Anthony Chang Ministry International, lembaga yang menjadi wadah pertumbuhan rohani kita bersama-sama di dalam Kristus. Sesaat lagi kita akan memulai Sunday Service minggu ini. Harap mempersiapkan diri dan hati bersama keluarga dan orang-orang terkasih dengan posisi duduk yang baik dan nyaman. Kita belajar mengimani dan bertumbuh bersama dalam Kristus. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat sekalian, saya Pendeta Anthony Chang. Salam kepada semua jemaat, setiap pendengar firman lewat Latsmi, Lembaga Anthony Chang Ministry International. Ibadah Latsmi hari ini temanya 100 seri kedewasaan rohani, sudah ada di seri ke-55, kontemplasi 81. Temanya adalah perjalanan iman, journey of faith. Dan firman Tuhan kita ambil dari satu bagian, Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Amin. Jemaat sekalian, firman Tuhan sudah kita baca, firman Tuhan sudah kita dengar. Mari setiap jemaat yang ibadah hari ini, kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah baca firman-Mu, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Sekarang roh Tuhan bekerja, memberi hikmat kepada hamba-Mu, mengurapi ia, supaya bisa menyampaikan firman Tuhan dalam bahasa jemaat, dalam bahasa sehari-hari, dalam bahasa kehidupan, sehingga setiap jemaat boleh mengerti dengan baik. Dalam perjalanan iman kami Tuhan, kami ingin mengerti, kami ingin memahami apa yang Tuhan mau dalam perjalanan rohani kami. Singkapkan kepada kami Tuhan Yesus. Kami siap hati, siap pikiran, siap iman untuk diberkati. Tuhan Yesus berbicara, kami mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat sekalian, apa kabar? Saya berharap saudara sehat-sehat. Saudaraku, hari ini 100 seri khotbah kedewasaan rohani ada di seri ke-55 dan kontemplasi ke-81. Seri ke-55 ini menjadi sangat penting saudaraku, karena seri kedewasaan rohani yang ke-55 ini akan mencakup banyak hal, seluruh perjalanan rohani kita. Maka temanya adalah journey of faith. Journey of faith, perjalanan iman, saudaraku. Oke? Karena ini adalah khotbah kedewasaan rohani, maka level berpikir kita masuk di level analisa ke atas. Kita menggunakan integrative thinking, artinya pikiran kita akan bergerak ke banyak arah, saudaraku, tentang kehidupan kita. Oke, jemaat. Nah, sekarang perhatikan, saudaraku. Saudara-saudara sekalian, ketika kita bicara mengenai perjalanan iman, seperti yang selalu saya khotbahkan di kedewasaan rohani, seri 1 sampai 54, saudaraku. Ketika kita bicara mengenai kedewasaan rohani, akan sangat menyangkut tentang Alkitab, saudaraku. Sangat menyangkut tentang Alkitab. Alkitab menjadi dasar yang paling fundamental. Oke? Nah, dalam Alkitab ini, saudaraku, bergerak ke 4 arah. Perhatikan, ini kedewasaan rohani butuh konsentrasi, saudaraku. Bergerak ke 4 arah. Arah yang pertama di atas, saudaraku, adalah
Believe in Jesus, repent and believe in Jesus. 2 poin, saudaraku. Bertobat, terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu 2 poin di atas. Oke? 2 poin yang ke kiri, saudaraku. Poin pertama adalah knowing God, mengenal Tuhan. Poin kedua adalah knowing self, mengenal diri. Oke? Nah, 2 poin ke bawah, saudaraku. Your heart and your mind. Memahami hati dan pikiran kita. Oke? Dan yang bagian kanan 3 poin, saudaraku. Christian worldview. Artinya, cara pandang Kristiani tentang semua kehidupan kita menurut Alkitab itu apa? Yang kedua, faith in Christ, iman dalam Yesus Kristus. Yang ketiga, intimacy with God, kedekatan dengan Tuhan. Jelas jemaat sekalian, saya sudah jelaskan seperti ini. 4 arah inilah, saudaraku, yang menjadi tolak ukur daripada journey of faith. Menjadi tolak ukur daripada, saudaraku, perjalanan iman setiap orang percaya. Jelas jemaat? Oke, sekarang kita lanjut. Saudara-saudara sekalian, kapan perjalanan iman itu dimulai? Perjalanan iman itu dimulai di poin yang paling atas. Bertobat, terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu perjalanan iman efektif, start from that point. Penting, saudaraku ya, ini poin pertama. Jemaat perhatikan. Kapan perjalanan rohani, perjalanan iman itu aktif? Perjalanan iman itu aktif adalah pada saat saudara bertobat, terima Tuhan saya Tuhan dan Juru Selamat, saudaraku, itu imannya mulai aktif jalan. Clear ya jemaat ya? Jadi saya tanya sederhana. Kapan kamu percaya Tuhan Yesus? Kapan jemaat pertama kali bertobat? Itulah saat itu saudara imanmu mulai jalan. Mungkin itu percaya Tuhan Yesus 50 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, atau baru 3 bulan ini aku percaya Tuhan Yesus. Saat itulah perjalanan rohanimu, perjalanan imanmu dimulai. Oke? Nah sekarang perhatikan saudaraku. Perjalanan rohani itu dimulai akan masuk ke Alkitab yang sebelah kanan. Apa ini saudaraku? Arah yang sebelah kanan. Arah yang sebelah kiri maksud saya. Knowing God, knowing self itu akan muncul. Knowing God itu apa? Mengenal Tuhan Yesus. Dalam perjalanan hidup itu, oh Tuhan ini itu knowing God. Knowing self, menjadi tahu diri. Saya kelemahannya apa, kekurangannya apa, ya. Manusia lama saya kayak apa. Itu knowing God and knowing self itu harus bergerak terus, saudaraku. Ini yang menjadi kebutuhan rohani penting. Yang bawah tadi, saudaraku, your heart and your mind. Hati dan pikiran manusia itu sangat berbahaya. Jadi kalau hati manusia, pikiran manusia tidak diarahkan, tidak dipimpin oleh firman Tuhan, maka manusia itu akan jahat sejahat-jahatnya, saudaraku. Oke? Nah, kemudian yang sebelah kiri, 3 poin itu pertumbuhan kerohanian. Sudah mulai tahu Alkitab ngomong apa yang kita tidak boleh, apa yang boleh. Sudah mulai paham beriman pada Tuhan Yesus seperti apa. Dan mulai ada kedekatan dengan Tuhan. Mulai intim dengan Tuhan. Semua arah ini adalah tolak ukur daripada journey of faith, perjalanan iman. Jelas jemaat? Kita maju satu step lagi, perhatikan. Sekarang saya mengajak setiap jemaat untuk berpikir, karena kita main di level analisa, saudaraku ya. Perhatikan. Orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, baik dia Kristen maupun Katolik, saudaraku ya. Dalam perjalanan rohani sudah percaya, saudaraku, terjadi seperti ini. 1, orang yang sudah percaya Tuhan Yesus itu tidak ke gereja. Ada. Poin pertama itu, tidak ke gereja. Sudah bertobat, percaya Tuhan Yesus, tapi tidak bergereja. Ke gereja sekali-kali saja. Ke gereja kalau Natal. Ke gereja kalau nanti ada acara gereja. Ada event gereja yang bagus. Nah itu orang itu pergi. Hari biasa tidak pernah ke gereja. Itu muncul sekelompok orang percaya seperti itu. Bagian kedua, saudaraku, sekelompok orang percaya bergereja. Iya, bisa saja sangat sering,
bisa saja setiap minggu bergereja, saudaraku, tetapi tidak melayani. Itu kelompok kedua. Kelompok pertama, orang yang sudah percaya Tuhan Yesus, tidak bergereja, hanya sekali-sekali saja. Kelompok kedua, orang yang sudah percaya Tuhan Yesus, bergereja, tetapi tidak melayani. Ke gereja saja, ikut ibadah, ikut nyanyi, ikut doa, setelah selesai pulang. Jadi tidak melayani sama sekali, saudaraku. Itu kelompok orang percaya yang kedua. Kelompok orang percaya ketiga, saudaraku, setelah percaya Tuhan Yesus, bergereja, selain bergereja, melayani. Itu dia. Ini kelompok orang ketiga. Melayani itu banyak sekali, jemaat sekalian. Melayani dalam bentuk apa dalam gereja itu, pelayanan banyak sekali. Jadi orang kelompok ketiga sudah bekerja melayani. Dia bisa melayani dengan tenaga dia, melayani dengan pintarnya dia, melayani dengan talentanya dia, melayani dengan hartanya dia. Banyak hal bisa dipakai. Dan juga melayani lewat gereja, melayani mission trip. Dia melayani dengan hartanya. Dan juga ada orang yang melayani mempersembahkan dirinya. Nah, itu pendeta, hamba Tuhan, misioneri. Ada juga yang melayani, saudaraku, aktif di organisasi gereja. Itu semua bentuk pelayanan. Dari pelayanan yang besar, kecil, sampai kepada pelayanan yang kecil, saudaraku. Semua berharga di mana Tuhan. Bahkan menjadi koster gereja pun suatu pelayanan. Menyambut jemaat yang datang pun menjadi asal pun suatu pelayanan, saudaraku. Jadi pintu gereja terbuka lebar untuk setiap anak-anak Tuhan untuk melayani sesuai kemampuan dan kapasitas, saudaraku. Oke, ini kelompok ketiga ini, saudaraku, bergereja dan melayani. Tiga kelompok ini. Nah, kalau kita perhatikan tiga kelompok ini, saudaraku, timbul pertanyaan pikiran kita. Mengapa bisa seperti itu? Sudah percaya Tuhan Yesus, sama sekali tidak ke gereja. Sekali-sekali saja. Kelompok satu. Kelompok kedua, sudah percaya Tuhan Yesus, setiap minggu ke gereja, tapi tidak pernah tergerak hatinya untuk melayani apapun. Tidak, saudaraku. Kelompok ketiga, sudah bergereja, aktif melayani dalam banyak hal di gereja. Why? Kenapa bisa seperti itu? Apa yang membedakannya? Perjalanan imannya. Apa yang membedakan perjalanan iman yang seperti itu menjadikan muncul tiga kelompok seperti ini? Ini suatu pertanyaan, suatu hal yang harus kita jawab dalam kehidupan kita bergereja di zaman ini. Termasuk saudara-saudara yang tidak pernah melayani, saudara yang ke gereja saja, saudara yang sama sekali tidak ke gereja, dan saudara yang aktif melayani harus tahu sumbernya apa, motivasinya apa, perjalanan iman yang seperti apa, sehingga menjadikan tiga kelompok itu terus hidup di gereja Tuhan sepanjang zaman, saudaraku. Sepanjang zaman. Oleh sebab itu, jemaat sekalian, perhatikan kan baik-baik. Journey of faith itu, perjalanan iman itu, startnya kan mulai pada saat kita percaya Tuhan Yesus. Oke? Orang yang percaya Tuhan Yesus, pasti dia punya pengalaman dengan Tuhan. Tidak mungkin orang tidak mengalami Tuhan bisa percaya Tuhan Yesus. Tidak mungkin, saudaraku. Baik dalam hal apa saja. Mungkin saja dia ikut nyanyi, dia dengar nyanyian pujian gereja, dia senang, dia nangis, Tuhan baik, dia punya pengalaman. Mungkin saja dia sakit, disembuhkan, dia punya pengalaman. Mungkin saja dia lewat bahaya maut, ya, dia merasa Tuhan itu tolong dia punya pengalaman. Jadi kalau kita baca di Alkitab, saudaraku, semua tokoh yang menyebut Yesus Tuhan, saudaraku, masing-masing punya experiencing God. Punya suatu pengalaman mengalami Tuhan. Ini menjadi basic yang paling penting dalam iman orang Kristen. Tidak mungkin tahu Tuhan Yesus tidak punya pengalaman apa. Aku percaya. Apa dasar kepercayaan itu? Apa dasar? Jadi saudaraku, setiap kita, when you believe in Jesus, pasti kamu sudah punya pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Tuhan baik loh. Ya. Saya dulu nggak percaya Pak Pendeta, lama-lama aku rasakan kasih Tuhan loh. Aku percaya Tuhan Yesus. Itu pengalaman, saudaraku. Tidak bisa tidak. Oke?
Nah, sekarang itu baru awal. That is the beginning, man. Itu baru awal pertumbuhan rohani seorang percaya. Dan ketika sudah mempunyai pengalaman dengan Tuhan, dia bertobat, rohani itu harus growing. Perjalanan iman itu baru kan mulai. Dia harus ada di bagian kedua ke kiri ini, saudaraku. Apa itu, jemaat sekalian? Knowing God, knowing self-nya harus bertumbuh. Nah, kalau knowing God, knowing self-nya tidak bertumbuh, saudaraku, pasti akan muncullah kelompok yang sama sekali tidak gereja. Pasti akan muncullah kelompok yang bergereja tetapi tidak melayani sama sekali. Kenapa? Knowing God, knowing self-nya tidak muncul, saudaraku. Tidak belajar, tidak diajarin oleh gereja tentang knowing God and knowing self-nya. Tidak belajar, saudaraku. Maka tema kita hari ini, ayat yang kita baca hari ini menjadi sangat penting. Itu center, itu pusat, itu hukum yang utama dan terutama dalam Alkitab. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu. Dan kasih sesama manusia seperti dirimu sendiri. Itu hukum yang terutama dan utama tertulis dalam kitab para nabi dan hukum Taurat, saudaraku. Dan kitab Taurat. Perhatikan jemaat sekalian. Orang yang sudah percaya Tuhan Yesus, tapi tidak bergereja. Pertanyaan saya, dia mengasihi Tuhan? Big question mark. Orang yang sudah percaya Tuhan Yesus, tapi ke gereja, tapi tidak pernah melayani. Pertanyaan saya, dia mengasihi Tuhan Yesus? Big question mark. Hanya mengasihi diri. Artinya orang-orang seperti itu ke gereja, saudaraku, perlu Tuhan, perlu berkat. Aku kalau di gereja udah nyanyi, pelong lupa rasa Tuhan itu baik. Tuhan tuh berkati saya, Tuhan tuh dengar doa saya, Tuhan tuh perhatikan saya. Semua orientasinya kepada self, diri sendiri. Tidak terbesit dalam hatinya, saudaraku, keluar untuk membalas kebaikan Tuhan. Gak ada. Loving God-nya zero, saudaraku. Bagi dia itu tidak penting. Yang penting aku diberkati. Melayani Tuhan, nantilah. Sudah banyak orang melayani di gereja. Orang-orang demikian sangat banyak, saudaraku. Jadi mengasihi Tuhannya itu dipertanyakan. Hanya mengasihi egonya. Karena Tuhan adalah pribadi yang bisa menolong, menjaga, melindungi. Tapi tidak ada sesuatu yang keluar dari dirinya untuk membalas kebaikan Tuhan. Itu nol, saudaraku. Jadi tema kita, kasih Tuhan Allahmu segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu, itu tidak ada. Walaupun beriman, ya, itu tidak muncul, saudaraku. Itu tidak muncul. Ini poinnya, saudaraku. Bagaimana dengan kelompok ketiga? Kelompok ketiga adalah orang-orang percaya, bergereja sekaligus melayani. Itu bagaimana? Nah, ini journey of faith-nya menjadi sangat signifikan, jemaat sekalian. Orang yang sudah percaya Tuhan Yesus, punya pengalaman pribadi dengan Tuhan, baik pengalaman pribadi yang sederhana, bahaya, pengalaman pribadi yang sangat spektakuler sekalipun, saudaraku, itu tercipta dalam hatinya, ada suatu rasa hutang budi yang sangat besar kepada Tuhan. Itu muncul. Rasa hutang budi yang sangat besar kepada Tuhan. Knowing God-nya kuat sekali. Kalau bukan Tuhan, kalau bukan Tuhan, kalau bukan Tuhan, kalau bukan tangan Tuhan, aku seperti apa? Muncul dalam hatinya. Pergerakan seperti itu melahirkan loving God-nya tumbuh, saudaraku. Itu dia. Perhatikan kalimat saya. Jadi orang-orang ada di kelompok ketiga itu, saudaraku, bergereja sekaligus melayani, rohani dia bertumbuh, perjalanan iman dia pelan-pelan sudah aktif, sudah bertumbuh, saudaraku, karena pengenalan kepada Allahnya makin dalam. Pengenalan kepada dirinya makin dalam. Kasihnya kepada Tuhan itu. Nah, kasihnya muncul, timbul pikiran, gimana kalau aku sayang Tuhan, gimana cara untuk mempraktekkan kasihku kepada Tuhan. Dia sudah melihat gereja pelayanan. Itu, saudaraku. Ini poin sih sebenarnya, jemaat sekalian. Bergereja sekaligus melayani. Contoh-contoh praktis. Aku orang kaya. Saya tidak pintar nyanyi, Pak Pendeta. Saya di gereja salaman pun sungkan, Pak Pendeta.
Apa disuruh ke depan berdoa, ngomongnya nanti salah Pak Pendeta. Tapi aku punya uang. Aku punya uang. Aku punya harta Pak Pendeta. Hatiku kalau lihat gereja butuh biaya. Lihat gereja bangun gereja. Lihat gereja buat mission. Gereja untuk orang susah. Aku tergerak Pak Pendeta. Hatiku rasanya ini suatu keharusan untuk memberkati pekerjaan gereja Tuhan. Orang itu sudah melayani. Karena dia punya cinta, saudaraku. Dia punya cinta. Itu satu ya. Yang kedua, aku orang miskin Pak Pendeta. Nggak mungkin saya bisa melayani Tuhan dengan harta. Nggak mungkin aku bisa membalas kasih Tuhan dengan harta. Aku sendiri tidak punya apa-apa. Tapi aku punya tangan, punya kaki. Aku bisa ke gereja untuk melayani. Di bagian paling sederhana Pak Pendeta, aku jadi asar. Tukang salam-salam jemaat. Iya. Banyak sekali gereja pelayannya bisa dipakai. Tidak semuanya harus pakai uang. Aku nggak punya uang pada. Tapi aku ingin melayani Tuhan. Berapa banyak jemaat seperti itu. Itu bertumbuh, saudaraku. Itu bertumbuh. Pak Pendeta, contoh ketiga. Aku seorang yang pintar. IQ-ku tinggi. Sekolahku summa cum laude. Saya menggunakan kepintaran saya, Pak Pendeta. Saya ikut organisasi gereja. Ikut organisasi gereja, ikut menangani, ikut manage dengan baik. Itu pelayanan, saudaraku. Yes. Contoh lagi, Pak Pendeta. Saya, yang lain-lain saya nggak bisa. Tapi aku punya suara. Aku bisa nyanyi, Pak Pendeta. Aku bisa nyanyi untuk Tuhan, pelayanan juga. Jadi setiap kita itu, kata Alkitab, paling sedikit satu talenta, saudaraku. Jadi nggak ada alasan bahwa kita tidak bisa melayani. Alasannya kita tidak melayani karena apa? Karena your heart, cinta kepada Tuhan dalam hatimu itu tidak tumbuh. You hanya tumbuh dalam hatimu itu Tuhan cinta kamu. Hanya tumbuh, hanya ngerti Tuhan cinta kamu. Tapi kamu cinta Tuhan itu tidak tumbuh. Tidak tumbuh. Maka satu talenta pun itu tidak akan pakai itu untuk melayani Tuhan, saudaraku. Yes. Orang-orang bergereja sekaligus melayani bukan sekedar hanya pendeta. Kalau pendeta full time, dia tidak kerja melayani seperti saya ini full pendeta, saudaraku. Tetapi diaken bisnis, jemaat melayani kerja. Ada juga bisnismen dari bisnismen kecil, menengah sampai bisnis konglo, mereka bisnis dunia sekuler mereka, juga mereka melayani dengan kepintaran, dengan semua yang mereka punya, bahkan dengan harta mereka, bahkan dengan diri mereka menjadi diaken, ikut terlibat, menangani gereja. Itu pelayanan, saudaraku. Ini membuktikan, ini yang menjelaskan, saudaraku, mengapa muncul 3 kelompok orang percaya seperti ini. Do you understand? Belum apa-apa loh ini loh. Ini baru start awal muncul 3 kelompok mulai melayani. Oke, perjalanan iman itu yang seperti itu boleh dikatakan 25%. Dia akan dibuktikan dengan jalannya waktu hidup ini. Itu loh jemaat. Bagi kelompok satu yang tidak bergereja, sudah pasti rohaninya luntang-lantung, men. Gak tahu jadi apa. Bagi kelompok kedua yang sudah percaya Tuhan Yesus, bergereja tapi tidak melayani, dia menjadi jemaat yang oportunis. Hidup di gereja enak, habis nyanyi pulang. Hatinya tidak tergerak sedikit pun. Saya suka pakai istilah, kalau ada kursi gereja yang miring pun, tidak ada sedikit bergantung untuk membetulkan. Tidak ada, saudaraku. Bagi orang kelompok itu, saudaraku, gereja sangat asing. That is not my home. Tempat saya datang untuk penghiburan, dihibur saya. Tempat saya kalau saya butuh, diberikan, dikuatkan saya. Itu saja seluruh pemahamannya. Untuk love, bagaimana bisa membalas kasih Tuhan, 0, 0. Itu kelompok kedua. Oke? Bagi kelompok ketiga, saudaraku, gereja menjadi tempat dia untuk mengekspresikan. Kasihlah Tuhan Allahmu, segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu. Dia praktekkan di situ. Itu jemaat, saudaraku. Itu perjalanan iman, jemaat sekalian. Oke? Perjalanan imannya baru 20-25%. Masih ada 70%. Masih ada 75% yang harus kita jalani lagi. Apa itu, Pak Pendeta? Pembuktian daripada perjalanan iman itu. Everything is not okay.
Jadi ketika journey of faith itu aktif jalan saudaraku, realita dunia yang kita hidupi banyak tantangannya. Maka muncullah kelompok-kelompok lain. Kelompok yang sudah aktif melayani gereja ketika dunia sekuler dihadapi, terkena bencana, terkena kesulitan, tantangan, dia mulai mempertanyakan, kenapa Tuhan tidak jaga? Perjalanan imannya mandek di bagian itu. Mandek. Untuk sementara aku tidak melayani dulu. Nah itu dia. Itu ada orang seperti itu. Banyak saudaraku. Ada sementara orang juga ketika dalam perjalanan iman dia, sudah mulai gereja seperti ini, tantangan datang, kesulitan datang sulit sekali, dia bertahan saudaraku. Bertahan, harus hadapi dunia yang dia hidupi, sekaligus pelayanan kepada Tuhan itu, that is a must, itu harus keharusan. Yes. Hati-hati dengan poin ini. Banyak pendeta juga sama. Ketika pendeta sudah melayani Tuhan, konsisten dengan baik, pada saat terjadi peristiwa besar, terjadi masalah besar, pendeta bisa klaim Tuhan, pendeta bisa marah kepada Tuhan, pendeta bisa stop melayani Tuhan karena merasa aku sudah memberi ini itu, kok seperti ini jadinya. Itu bisa terjadi kepada diri hamba Tuhan. Sangat bisa. Nah, perjalanan rohani yang seperti itu, dia punya journey of faith, perjalanan imannya berhenti sampai di situ. Bisa. Patah arang. Kecil hati. Tak bisa melanjutkan. Tuhan kok begitu sama saya? Aku sudah menyerahkan diri jadi pendeta selama 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Kenapa seperti terjadi padaku? Ada orang seperti itu. Banyak jemaat sekalian. Diaken pendeta sama. Perhatikan dengan baik. Ini realita kehidupan harus kita arungi. Jadi perjalanan iman saudaraku, satu fase demi satu fase, satu fase demi satu fase. Setiap fase itu berbeda kesulitannya, berbeda tantangannya, berbeda air matanya, berbeda kekuatan imannya, berbeda cara menghadapinya. Maka sangat ditentukan oleh Injil Matius pasal 22 tadi itu. Kalau engkau sayang, engkau kasih Tuhan dengan segenap hati, segenap pikiran, segenap akal budi, saudaraku, whatever happen, itu stabil. Stabil. Kasihmu tidak berubah. Yes. Sekalipun you habis semua, kasihmu tidak berubah. Tidak terkondisi. Sekalipun Tuhan tolong, Tuhan tidak tolong, Tuhan berkati, Tuhan tidak berkati, kasih itu stabil kepada Tuhan Yesusnya, saudaraku. Perhatikan poin saya. Kalau kita berubah, kita menyimpang, kita buat tidak benar, sengaja buat salah, menipu orang lain, membuat gereja tidak menjadi gereja, memperalat gereja. Tuhan berubah nggak kepada kita? Nggak. Nah, kalau tingkah laku kita seperti itu, Tuhan tidak pernah berubah. Kenapa kita berubah? Waktu sulit, penuh tantangan, udah mau mati, udah ini, ngomongnya begini. Buat apa melayani Tuhan? Buat apa sembahyang Tuhan begitu lama? Sembahyang gitu lama, sembahyang terus tidak punya apa-apa. Terus sembahyang malah nggak punya apa-apa. Makin kencang, makin tekun melayani Tuhan, makin tidak punya apa-apa. Nothing left. Buat apa melayani Tuhan? Kasihan banget orang percaya seperti itu. Kasihan banget. Justru perjalanan iman, pembuktinya bukan karena tambah melayani Tuhan, tambah banyak berkat. Bukan di situ. Bukan di situ. Kalau di situ semua orang bisa. Justru pada saat titik poin paling susah. No place for you. Semua menjadi tidak baik. Tapi hatimu tidak berubah. Itu ujian journey of faith itu ada di situ. Jangan perhatikan. Banyak loh yang saya dengar itu. Oh sekarang sudah enggak lo jadi diaken dia. Kenapa? Pilot dia sakit hati sama Tuhan. Sekarang udah enggak. Kenapa? Divorce dia. Dia marah sama Tuhan. Kenapa tidak jaga istrinya? Lu jaga sendiri dong. Masa Tuhan jaga istri lu? Oh dia sudah enggak ke gereja. Kenapa? Sejak COVID dia pilot. Dia marah sekali sama Tuhan Yesus. Oh itu dia.
Oh, dia dulu Kristen, udah pindah kepercayaan. Kenapa? Yesus sudah bawa cuan katanya. Itu dia. You mau cari yang cuan, jangan cari Tuhan Yesus. You salah. You mau cari Tuhan Yesus, kalau mau cari Tuhan Yesus yang apa? Bukan masalah cuan tidak cuan. Masalah apa, saudaraku? Komitmen hati. Kasih Tuhan Allahmu segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu. Artinya, whatever happen to you and me. Saudara dengar khotbah hari ini? Teruji kita nanti. Saudara ikuti khotbah saya, sekian puluh tahun jemaat kenal saya, termasuk lembaga Anthony Chang Ministry International sudah puluhan tahun, yang di YouTube sekitar 5-6 tahun, saudaraku ya. You dengar semua khotbah saya, tidak teoritis, dipraktekkan. You see my life. Sekarang saya kondisi sakit, ginjal saya rusak parah, tinggal 37%. Saya sudah jelaskan 4 minggu yang lalu, saudaraku, banyak hal. Pengobatan sedang jalan, saudaraku. Tapi you see my life. Inilah hidup saya. Tidak berubah. Hatiku tidak pernah berubah untuk Tuhan Yesus. Tidak berubah. Aku khotbah bukan teori, saudaraku. Bukan teori. I do it. Karena aku mengenal Tuhan. Belajar mengenal Tuhan. Belajar mengenal diri. Belajar hati dan pikiranku. Pertobatanku membawa aku mengerti Tuhan. My Christian worldview membawa saya tambah memahami Alkitab. Iman saya pada Yesus tak tergoyangkan. Kedekatan intima saya kepada Tuhan itu terpelihara dengan baik. Whatever. Tidak mengoncangkan hati saya untuk setia sampai mati kepada Tuhan Yesus. Bukan teori, bukan pembohongan, bukan kesombongan, tapi real life, saudaraku. That is journey of faith. Saudara perhatikan hidupmu. Kalau hari ini you sudah uring-uringan sama Tuhan, rohanimu jatuh bangun, tapi urusan Tuhan tidak fair. Perjalanan rohanimu, perjalanan imanmu mentok sampai di situ, mandek sampai di situ. You not growing again, you not grow anymore. You tidak bertumbuh lagi, saudaraku, tidak bertumbuh lagi. Karena pemahaman tentang Tuhan, pemahaman tentang diri itu sangat limited, sangat egosentris. Dan kau tak akan tumbuh lagi, saudaraku, kalau orang seperti itu. Perhatikan, hati hari ini kamu patah aram, kecil hati sama Tuhan. Saya dagang sekian lama, bangun gereja, gua bangun. Gereja butuh aku kasih. Kenapa sekarang susah begini, Tuhan tidak tolong? Tuhan begini ngapain tuh disembah lagi? Saudara, you salah 1000%. Tak teruji sudah. Ujian iman itu bukan hanya lewat senyum dan tawa. Ujian iman itu terkadang, bahkan sering sekali, lewat air mata, lewat penderitaan, lewat kesukaran, lewat kesesakan, lewat hal yang tidak baik yang terjadi pada diri kita. Ayub begitu, Paulus begitu, Bapak Abraham begitu, saudaraku. Tapi kalau you mau everything is okay, kepada Tuhan, pokoknya ketemu Tuhan kita dapat berkat, you adalah jemaat yang bekerja tapi tidak melayani. You have no heart at all untuk Tuhan. Maunya tuntut Tuhan sayang kamu, tapi kamu tidak pernah praktek untuk sayang Tuhan. Tidak pernah praktek untuk sayang Tuhan. Semua yang kamu miliki, you simpan for your life. Hartamu, tenagamu, pikiranmu, semua you simpan untuk dirimu sendiri. Bahkan anakmu mau jadi hamba Tuhan, kamu larang. Karena you rasa tidak penting. Buat apa jadi pendeta? Mau dapat apa? Begitu. Banyak orang anak Tuhan seperti itu, saudaraku. Hatinya tidak cinta Tuhan, tapi selalu menuntut cinta Tuhan kepada dia. Hatinya tidak pernah untuk membalas cinta Tuhan, tapi selalu menuntut Tuhan mencintai dia. Itu Kristen yang sangat egois, saudaraku. Don't do that, man. Pembuktiannya di perjalanan rohani kita. Saudara lihat sendiri. Nanti malam, coba kontemplasi ke 81 ini. Ada waktu senggang, coba lihat. Ayo businessman, coba kontemplasi. Pemuda, mahasiswa, khususnya mahasiswa teologi. Coba kontemplasi. Hamba Tuhan, dosen teologi, misioneri, diaken, ibu rumah tangga yang dulu berkobar-kobar untuk Tuhan. Where are you now? Where are you? Masih rohmu menyala-nyala. Perjalanan iman kamu ada di mana? Berhenti di mana?
Apa sebabnya? You harus cari itu. Luka hatimu paling dalam itu menjadi suatu batu penghalang. You nggak pernah maju lagi rohani itu. Kalau anggap Tuhan tidak fair, tidak adil. Kok begini terjadi pada saya. Luar biasa. Sorry jemaat, khotbah hari ini harus keras. Karena menyangkut perjalanan iman. No compromise. Harus jelas detail. Kita seperti bercermin dengan khotbah ini, saudaraku. Siapapun kita yang hari ini dengan firman. Seperti apa kamu hidup hari ini? Pertanyaan saya sederhana untuk tutup khotbah ini. Kau cinta Tuhan? Kau cinta Tuhan dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu? Kau cinta betul-betul? Kalau kau cinta betul-betul, sangat sederhana penjelasannya. Sangat sederhana buktinya. Kau melayani dia. Pasti. Tapi kalau kamu tidak melayani dia, kamu bilang kau cinta Tuhan, itu bohong besar. Saudaraku. Bohong besar. Ini seri perjalanan iman harus ada 2 seri. Tadi love God. Seri kedua nanti love self, love others. Itu juga perjalanan iman loh. Nanti itu di seri berikutnya, saudaraku. Perhatikan hidup. Lihat hidup masing-masing. Hari ini periksa rohani masing-masing. Terang-terangan kita hari ini. Jujur-jujuran kita hari ini, saudaraku. Jangan pura-pura rohani. Ayo tersinggung apa boleh buat, saudaraku. Banyak orang Kristen seperti itu. Gak buat apa-apa. Doing nothing, man. Doing nothing. Angkat tangan berharap sama Tuhan saja. Doing nothing. Kalau sudah tidak berkat, dia pindah gereja lain. Suka sakit hati, dia sudah buang Tuhan Yesus. Itu disebut ujian iman. Kesetiaan sampai di poin itu sama sekali tidak. Kesetiaan sampai di mana? Napas terakhir. Kesetiaan teruji sampai kapan? Sampai mati. Dalam situasi kondisi apapun, dalam situasi kondisi yang tidak menyenangkan sekalipun, kesetiaan itu teruji di situ. Paulus bicara, aku telah mencapai garis finish. Perjalanan iman dia sudah hampir selesai. Dan berhasil memelihara iman. Dia pelihara dengan baik. Badan tua itu sebentar dia akan tinggalkan. Dan mahkota Tuhan sedang menunggu dia. Kapan kita bisa ngomong kalimat seperti ini? Seperti yang Paulus katakan. Jemaat sekalian. You sudah doing business good. Anakmu sudah besar-besar. Cucumu sudah besar-besar. Kamu sudah tua. Still doing business. Oke. Tapi perjalanan imanmu, pelayananmu jalan. Jalan pelayananmu. You cinta Tuhan. You cinta gereja Tuhan. You cinta pekerjaan Tuhan. Jawab saya. Baik jemaat sekalian. Mari kita tunduk kepala. Kita berdoa. Saudara-saudara sekalian. Perjalanan imanmu hari ini sampai di mana hanya kamu yang tahu. Suka dukanya di mana hanya kamu yang tahu. Sedang perjalanan imanmu lagi lancar atau tersendat atau mandek sama sekali, hanya engkau yang tahu. Lewat khotbah hari ini. Seperti cermin. Tak bisa ditutupi. Kau kecewa sekali sama Tuhan, terlihat dari khotbah hari ini. Hatimu tidak bergelora lagi untuk Tuhan, kelihatan alasannya. Tengok hari ini engkau lah jemaat yang dengar khotbah ini. Sampai hari ini kesetiaanmu teruji, kuatlah engkau saudaraku. Kesetiaanmu membalas cinta Tuhan itu menggebu-gebu. Tuhan tersenyum melihat engkau. Yes. Sekalipun you tidak sesehat dulu. Sekalipun you tidak sekaya dulu. Sekalipun you tidak semudah dulu. Tapi konsistensi hatimu tidak tergoyang oleh masa dan waktu. Still membalas kasih Tuhan itu perfect. Berbahagialah kalau engkau seperti itu. Jemaat sekalian. Lihat diri masing-masing. Yang masih muda belajar. Yang sebaya harus belajar. Yang sudah tua, lihat pengalaman masing-masing.
Saudara yang bergereja tidak pernah melayani, hari ini menjadi suatu teguran yang amat keras. Kau tak cinta Tuhan. Percaya saya, orang cinta Tuhan tidak bisa tidak melayani. Orang cinta Tuhan harus melayani. Bukan melayani saja, bahkan mengorbankan banyak hal untuk Tuhan. Itu orang cinta Tuhan. Lihat dirimu masing-masing. Perhatikan. Kasih Tuhan Allahmu, segenap hatimu, segenap jiwamu, dan segenap akal budimu. Itu hukum yang terutama dan utama. Perhatikan baik khotbah hari ini, saudaraku. Mungkin di gereja you tak dapat khotbah sekeras ini, tapi lewat lembaga Anthony Chang Ministry Internasional, kamu seperti melihat cermin. Hatimu, pikiranmu seperti dioperasi pakai pedang bermata dua. Tuhan Yesus, kami tertunduk di hadapan-Mu. Kami ingin melayani Engkau. Kami ingin cinta Tuhan. Bukan hanya mau sekedar menerima cinta, tapi kami mau membalas cinta. Kami mempraktekkan itu Tuhan. Sekalipun kami belum mampu, tapi beri kami keberanian, Tuhan Yesus. Kami yang sudah melakukan, beri kami mampu bertahan. Kami sudah lakukan begitu lama, beri kami kerohanian yang baik. Kami tahu perjalanan iman kami ada di tangan Tuhan Yesus. Kiranya kasih-Mu selalu melingkupi kami, Tuhan. Kami percaya kasih-Mu, Tuhan, tidak mungkin ada penganiayaan, penderitaan, ketakutan, pailit, ketelanjangan, kelaparan yang memisahkan kami dari kasih Tuhan. Tidak mungkin. Hanya karena kami telah bolong kami hitung untung rugi, maka kami yang menjauh dari Tuhan. Ampuni kami, Tuhan Yesus. Jemaat yang tertunduk hari ini kepala, sebab tahu ada di antara mereka yang sudah melayani Engkau sekian lama, sudah tidak aktif lagi, sudah mundur, sudah berhenti pelayanan, merasa sudah cukup, merasa sudah puas. Ajar kami melihat apa yang kami lakukan untuk Tuhan sekian puluh tahun, kalau dibandingkan dengan cinta Tuhan, nilainya masih nol, nilainya masih nol. Tuhan, hamba berdoa, letakkan tangan-Mu di pikiran jemaat, letakkan tangan-Mu di hati jemaat, meteraikan firman hari ini menjadi orang Kristen militan, berjuang, mempertaruhkan semua hidup sebagai bukti cinta Tuhan selama-lamanya. Dan berkat ini turun atas mereka. Kasih dari Allah Bapa turun atas-Mu. Yesus Kristus Gembala yang baik, pemelihara jiwamu. Dan Tuhan Roh Kudus senantiasa mengingatkan kepada kitab suci, hidup seturut dengan firman sampai selama-lamanya, sampai Tuhan datang kembali menjemput setiap yang percaya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.